Pada pembahasan ini, saya mengangkat tentang disabilitas dalam perspektif budaya Minahasa. Di sini saya melakukan wawancara kepada beberapa tokoh gereja, yaitu pendeta dan penatua. Wawancara ini dilakukan lewat chatting WhatsApp, sehingga di sini saya akan menyampaikan pendapat dari tiga narasumber terkait tema dalam video ini. Dalam budaya Minahasa sendiri, jika dilihat belum didapati peran para penyandang disabilitas dalam budaya ataupun tradisi-tradisi yang dilakukan. Maka dari itu, untuk lebih memperjelas terkait pembahasan ini, saya akan menyampaikan pendapat dari tiga tokoh gereja. Yang pertama, pendapat dari seorang pendeta jemaat, di mana menurutnya di Minahasa memiliki slogan yang merupakan khas budaya Minahasa Sitau Timau Tumauto, yang berarti manusia hidup memanusiakan manusia lain, yang bisa dibilang bahwa masyarakat Minahasa sangat toleran dengan membangun keakraban, saling menghormati dan menghargai segala bentuk keberadaan di antara manusia. Ketika berbicara terkait disabilitas, tentunya dalam budaya Minahasa sangat menghargai dan menerima keberadaan mereka di dalam masyarakat, yang bisa tercermin dari slogan tersebut. Yang walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang keberadaan penyandang disabilitas oleh sebagian kecil masyarakat melihat mereka sebelah mata dengan kekurangan yang mereka miliki. Yang kedua, pendapat dari penatua pemuda, di mana menurutnya budaya yang ada di Minahasa masih belum secara spesifik mengarah kepada para orang-orang disabilitas. Bisa dilihat dari ketika masih banyak terjadi diskriminasi di lingkungan terhadap orang-orang disabilitas. Di jalan-jalan masih banyak orang-orang disabilitas yang dengan sengaja diperdaya dari kekurangan yang mereka miliki, sehingga orang-orang tertentu mencari penghasilan dari para penyandang disabilitas. Yang ketiga, pendapat dari penatua Kolom, di mana menurutnya sebagian besar masyarakat Minahasa melihat orang-orang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu untuk melakukan aktivitas selayaknya orang-orang normal pada umumnya. Orang disabilitas dilihat sebagai orang yang cacat fisik yang kebanyakan sudah berada di kursi roda. Dan orang-orang disabilitas masih dibiarkan berkeliaran tanpa ada perhatian yang secara khusus dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Orang-orang yang mengalami cacat juga dikatakan bahwa itu sebuah hasil dari perilaku yang orang tuanya lakukan, di mana contohnya ketika anak di luar nikah sehingga anak itu menjadi cacat. Penghinaan terhadap orang-orang disabilitas, terkhususnya orang-orang yang mengalami cacat fisik seperti sumbing, tuli, gagap, dan lain sebagainya, masih sering terjadi yang dilakukan oleh masyarakat yang membuat orang-orang disabilitas sendiri merasa tersinggung. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh tiga tokoh gereja, kemudian dapat dilihat adanya kesamaan pemahaman yang oleh WHO dikatakan bahwa disabilitas bukan hanya persoalan kesehatan individu, tetapi juga sekaligus merupakan fenomena sosial yang kompleks yang mencerminkan interaksi sosial sifat-sifat tubuh individu dengan lingkungan masyarakat sekitar di mana mereka tinggal. Kemudian dapat dilihat juga apa yang terjadi pada masyarakat Minahasa, di mana disabilitas dianggap sebagai orang yang dilahirkan karena kecelakaan atau faktor perbuatan yang salah dari orang tua. Hal demikian juga menjadi sama dengan yang dikatakan dalam studi disabilitas yang dihubungkan dengan istilah impairment yang disebabkan oleh bawaan sejak lahir, kelainan, peperangan, bencana alam, kecelakaan, dan lain sebagainya.